Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk materi terakhir dalam mata kuliah Hukum Perbankan mengenai penyelesaian pengaduan di mana pelaku usaha jasa konsumen mencantumkan jangka waktu konsumen, ya, menyetujui atau menolak tanggapan pengaduan. Kemudian pelaku usaha jasa konsumen wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen menyetujui penawaran untuk penyelesaian dari pelaku usaha jasa konsumen. Kemudian pelaku usaha jasa konsumen wajib memberikan penegasan secara tertulis dalam hal tanggapan pengaduan secara lisan maupun tidak yang tidak disetujui oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen. Nah, kemudian keberatan terhadap tanggapan pengaduan, pertama menangani keberatan terhadap tanggapan pengaduan jika menyampaikan dengan dokumen baru, dan kedua menyelesaikan keberatan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi atau unit layanan pengaduan di sini mempertimbangkan aset, kantor, produk dan atau layanan jasa keuangan konsumen dan atau bidang SDM dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali fungsi atau unit kepatuhan manajemen risiko dan audit internal. Yang pertama membentuk fungsi dan atau unit, kemudian yang kedua sarana informasi untuk publikasi, dan yang ketiga kriteria dari pegawai. Nah, peran direksi dan dewan komisaris, yaitu kalau direksi yang pertama menunjuk anggota direksi atau pejabat dan atau pegawai lain yang menjalankan fungsi atau unit layanan pengaduan. Kemudian yang kedua memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan. Sedangkan peran dewan komisaris memastikan direksi pelaku usaha jasa konsumen untuk memiliki dan melaksanakan prosedur layanan pengaduan. Prosedur layanan pengaduan tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama menerima pengaduan, yang kedua penanganan pengaduan, yang ketiga penyelesaian pengaduan, dan yang keempat kewenangan fungsi atau unit layanan pengaduan yang menjadi sarana penerimaan pengaduan yang dimiliki oleh pelaku usaha jasa konsumen. Selanjutnya, manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan layanan pengaduan tadi itu mulai dari pengumpulan informasi sampai kepada perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian laporan layanan pengaduan ini yang pertama menyusun dan menyampaikan secara triwulan kepada OJK paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir. Yang ketiga disampaikan dengan melalui sistem elektronik atau disebut dengan si peduli atau hard copy apabila sistem elektronik mengalami gangguan. Kemudian hard copy disampaikan kepada OJK dengan cara pertama satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari pelaku usaha jasa konsumen. Biasanya ini bagian di direktur kepatuhan, ya. Kemudian satuan kerja di bidang EPK, ya, edukasi dan perlindungan konsumen ditembuskan. Nah, yang masalahnya adalah di pelaku usaha jasa konsumen ini sudahkah ada memiliki akses ke si peduli? Berlakunya POJK nomor 18 tahun 2018 tentang pengaduan konsumen mencabut terdahulu layanan di sektor keuangan, di mana peraturannya adalah PBI yang kemudian ini untuk penyelesaian pengaduan nasabah dicabut, kemudian dibuat PBI lagi nomor 10 tahun 2008 tentang perubahan atas PBI nomor 7 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, pasal 34 sampai 38, POJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, kemudian surat edaran BI nomor 7 tanggal 18 Juli 2005 perihal penyelesaian pengaduan nasabah, dan surat edaran BI nomor 10 tanggal 6. Ini semua sudah dicabut, yang kemudian berlaku POJK nomor 18 tahun 2018 tentang layanan pengaduan konsumen mencabut peraturan yang terdahulu. Rancangan SEOJK layanan pengaduan konsumen ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK layanan pengaduan konsumen saat ini sedang dalam proses penyusunan. Di dalamnya tercantum ketentuan mengenai format laporan layanan pengaduan konsumen bagi masing-masing pihak pelaku usaha jasa konsumen yang terdiri dari atas 4 bagian. Yang bagian pertama adalah jenis produk dan atau layanan dan atau permasalahan yang diadukan. Yang kedua, pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan. Yang ketiga, penyebab pengaduan, dan bagian keempat publikasi negatif pengaduan. Nah, itulah yang terkait dengan masalah layanan pengaduan untuk perlindungan nasabah jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Terima kasih. Saya akhiri materi hukum perbankan untuk seluruhan.
Dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.